diskusi kita hari ini. Dan saya akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Lolita NIM 0091. Yang kedua Deviana NIM 0131. Yang ketiga ada Alda NIM 0137. Yang keempat ada Elsa Deviani NIM 0155. Dan yang terakhir ada Olivia NIM 0239. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Lolita sendiri. Adalah latar belakang insiden trading adalah praktik ilegal ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum dipublikasikan untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi saham. Contohnya, manajer keuangan membeli saham perusahaan sebelum pengumuman kerjasama besar yang berpotensi menaikkan harga saham. Tindakan ini merugikan investor lain, merusak keadilan dan transparansi pasar, serta melanggar UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Studi ini dilakukan untuk memahami dampak negatif dan pentingnya pengawasan dalam mencegah praktik insider trading. Yang kedua, ada tujuan studi kasus. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggaran insider trading, memastikan kepatuhan terhadap UU pasar modal, dan menentukan sanksi yang tepat. Kedua, melindungi hak investor serta menjaga keadilan dan transparansi pasar. Dan ketiga, ada mengevaluasi kelemahan BJG dan memberikan rekomendasi pencegahan insider trading ke depan. Selanjutnya yaitu bab 2. Yang pertama yaitu analisis kasus berikut. Yang pertama ada NK atau kewajiban fidusia. Manajer keuangan telah melanggar kewajiban fidusia atau fiduciary yang mengikat sebagai pejabat perusahaan. Pelanggaran ini terjadi karena ia bertindak loyal, hati-hati dan demi kepentingan terbaik perusahaan serta seluruh pemegang saham, melainkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tindakan tersebut menciptakan konflik kepentingan serius, ditunjukkan dengan penyalahgunaan posisi, wewenang, dan informasi rahasia yang dimilikinya, dan secara esensial merupakan pengkhianatan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dan dewan komisaris. Yang kedua, ada aspek moral atau integritas dan keadilan. Secara moral, tindakan manajer keuangan tersebut mencerminkan kekurangan integritas dan kejujuran. Ia secara sengaja memanfaatkan ketidaktahuan investor lain di pasar terbuka untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak adil. Perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan yang seharusnya menjadi dasar transaksi di pasar terbuka. Menunjukkan kesediaan untuk memperkaya diri dengan merugikan pihak lain, merusak reputasi perusahaan, serta melanggar integritas budaya kerja yang seharusnya menjunjung tinggi kepatuhan. Selanjutnya akan dilakukan oleh Pak. Ini aspek hukum pelanggaran insiden trading. Tindakan manajer keuangan adalah perdagangan orang dalam insiden trading melanggar undang-undang pasar modal di Indonesia, Undang-Undang Nomor UU Nomor 8 Tahun 1995, karena ia menggunakan informasi material yang belum dipublikasikan rencana kerja sama besar untuk melakukan transaksi saham dan memperoleh keuntungan pribadi serta memberikan keuntungan kepada rekan-rekannya. Pelanggaran ini merusak prinsip keadilan dan transparansi pasar, menjadikan transaksinya ilegal, dan manajer tersebut berpotensi menghadapi sanksi berat berupa denda besar, sanksi pidana, dan pelanggaran beraktivitas di pasar modal dari otoritas jasa keuangan OJK. 2. Teori yang lengkap. Kasus insiden trading ini tidak etis berdasarkan 3 teori etika normatif. Deontologi menilai tindakan manajer salah karena ia melanggar kewajiban fidusia dan menyalahgunakan informasi rahasia, sehingga perbuatannya keliru secara prinsip. Utilitariansi menolak tindakan tersebut karena keuntungan pribadi yang kecil tidak sebanding dengan dampak negatif yang luas, seperti hilangnya kepercayaan investor
menyoroti kegagalan karakter manajer yang menunjukkan kurangnya integritas, kejujuran, dan keadilan sehingga merusak etika profesional dan budaya perusahaan. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Bagian nomor 3, kode etik yang dilanggar. Manajer keuangan tersebut terbukti melanggar berbagai kode etik profesi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik karena menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan. Ia tidak menjaga integritas karena bertindak tidak jujur demi keuntungan pribadi, serta tidak objektif karena keputusan yang diambil mempengaruhi konflik kepentingan. Selain itu, ia melanggar prinsip kerahasiaan dengan menggunakan informasi materi non publik yang seharusnya dilindungi. Dari sudut pandang GCG, tindakannya merusak prinsip transparansi karena ia menyembunyikan informasi penting dan melanggar prinsip kewajaran karena menciptakan ketidakadilan bagi investor lain. Semua tindakan ini termasuk pelanggaran serius yang dilarang dalam regulasi pasar modal. Yang keempat, yang ada dalam kasus tersebut, kasus insiden running ini menunjukkan bahwa manajer memiliki tingkat empati yang sangat rendah karena lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan dampaknya terhadap investor lain. Ia tidak mempertimbangkan secara kognitif bahwa tindakannya dapat merusak kepercayaan pasar dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi secara sah. Secara emosional pun, ia tidak merasa atau peduli terhadap kerugian investor yang membeli atau menjual saham pada hingga tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Tindakan tersebut mencerminkan sikap egois karena memandang informasi rahasia sebagai alat eksploitasi bukan sebagai amanah yang harus dijaga sehingga berpotensi menimbulkan dampak destruktif dalam jangka panjang. Nomor 5 ada ulasan tentang organisasi profesi. Organisasi profesi manajer keuangan CFA Institut Asosiasi Lokal berfungsi sebagai penjaga moral dan etika. Lebih dari sekadar sanksi hukum, mereka harus segera investigasi internal jika ada dugaan pelanggaran kode etik atau misal insiden trading. Sanksi berat seperti pencabutan gelar atau sertifikasi permanen diperlukan untuk memberi efek jera, menjaga reputasi profesi dan mengembalikan kepercayaan publik. Selanjutnya nomor 6 ada saran dan rekomendasi etis. Untuk cegah insider trading, yang pertama ada kontrol internal kuat. Di sini kebijakan breakout period ketat pre-clearance untuk transaksi saham, insider dan keluarga. Diawasi kompliansi. Dan yang kedua ada budaya etika, pelatihan etika berkelanjutan tentang fiduciary duty dan konsekuensi hukum atau moral. Dan yang ketiga ada pengawasan eksternal, mekanisme whistleblowing independent, teknologi deteksi anomali perdagangan oleh regulator atau OJK atau BEI, dan sanksi tegas yang konsisten. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Oli. Kesimpulan pengertian analisis dampak lingkungan hidup amdal. Menurut PP nomor 27 tahun 2009 pasal 1 adalah pelaksana dan mengendalikan dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lainnya analisis dampak lingkungan hidup adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika ia akan diberikan dalam pencegahannya amdal merupakan salah satu aspek dari sisi kelayakan bisnis. Perlunya dilakukan amdal sebelum usaha dilakukan mengingatkan kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan. Adapun komponen lingkungan hidup yang harus diperhatikan dan dijaga serta dilestarikan fungsi dan antara lain hutan lindung, hutan konservasi dan cagar alam, sumber daya manusia, keanekaragaman hayati dan kualitas budaya, warisan alam dan warisan budaya, kenyamanan lingkungan hidup, dan nilai-nilai budaya yang diorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya berharap apa yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan